Welcome to Malas Nonton Full. Maunya dirangkumin mulu. Kali ini kita akan merecap sebuah film Korea berjudul Hard Hit, di mana film ini secara singkat mengisahkan tentang seorang ayah yang mengalami kejadian sial ketika mobil yang ditumpanginya bersama anak-anaknya telah dibajak dan ditaruh bom. Kira-kira apa yang akan terjadi? Gak usah lama-lama, langsung gas ke filmnya. VVIP 고객만 직접 관리한다는 PB 센터장이 34억에 어렵습니까? Film dimulai dengan seorang pria bernama Lee Song-gyu. Terlihat dia sedang tertidur pulas dan tak lama kemudian ada sebuah senapan diarahkan kepadanya. Ternyata itu adalah Lee Min-jun, anak bungsunya. Pak Gyu adalah seorang manajer bank ternama yang terbilang karirnya cukup mentereng. Ia memiliki 2 orang anak Min-jun dan 1 anak perempuan bernama Lee Ye-in. Di sebuah pagi yang indah, Pak Gyu akan pergi bekerja sembari mengantar Ye-in dan Min-jun ke sekolah. Di dalam mobil, Ye-in mencium bau yang aneh. Entah apa itu. Sebenarnya istri Pak Gyu yang bernama Yeon-su ingin mengantar kedua anaknya, tapi Pak Gyu bersikeras mau mengantarnya sendiri karena rapat pagi itu kebetulan ditunda. Udahlah, berangkatlah mereka bertiga nih. Tapi ternyata di depan pintu rumah udah ada paket kardus misterius yang entah siapa pengirimnya dan apa isinya. Mencurigakan. Tak ada yang aneh di awal perjalanan mereka, tapi tiba-tiba Pak Gyu mendapatkan telepon dari orang tak dikenal dan dari ponsel yang entah siapa pemiliknya. 애나 전화. 내 전화 아닌데? 예? 안녕하세요 고객님. 차는 마음에 드세요? Karena tiba-tiba aja ponsel dengan wallpaper keluarganya ada di dalam dashboard mobil. Dia pun mengabaikan telepon karena dikiranya orang iseng dan mengira itu adalah handphone dari istrinya. Ini aneh ya, karena Pak Gyu tidak merasa memiliki ponsel tersebut. Ye-in bilang kalau foto yang ada di wallpaper adalah foto profil mamanya di Facebook. Pak Gyu tak tahu foto itu karena dirinya terlalu sibuk sampai keluarganya pergi liburan sendiri Lagi-lagi telepon berbunyi dan bilang bahwa di dalam mobil itu ada bom, dan Pak Gyu masih mengabaikannya. Nah, pas berhenti di SPBU, sebelum Pak Gyu benar-benar turun dari mobil, telepon kembali berbunyi. Telepon bilang, apa Pak Gyu ini nggak curiga dengan bau aneh di dalam mobilnya? 사장님, 차에서 냄새 났을 때 이상하다는 생각 못 하셨어요? Penelpon itu lagi-lagi bilang tentang bom yang berada di bawah kursi, di mana itu adalah sebuah bom hidrolik yang dikendalikan dari jauh. Bahkan jika Pak Gyu keluar dari mobil, maka bom itu akan meledak. Awalnya Pak Gyu tentu nggak percaya, namun setelah dia meraba bagian bawah, dia menyadari bahwa di sana ada serangkaian kabel terpasang. Tentu kita panik, apalagi Pak Gyu yang ada di TKP. Dan si pelaku pun meminta uang tebusan sebesar 960 juta won tunai, serta 1,726 miliar won transfer. Kilo berapa itu? Pak Gyu tak boleh melapor dan melakukan apapun yang membuat si pelaku marah. Dan jika itu terjadi maka bom akan langsung diledakkan. Pak Gyu pun mencoba menjelaskan situasi ini ke anak-anaknya, tapi tentu hal ini tak bisa dimengerti kedua anak polos itu. Bahkan saat mereka diberitahu ada bom, reaksinya biasa aja. Ya maklum lah ya. Pak Gyu sendiri sebenarnya tak ingin percaya namun di sisi lain dia juga tak mau mengambil resiko. Dan kemudian saat difoto, ternyata benar kalau di situ ada sebuah bom. Ye-in dan Min-jun pun dipaksa untuk memahami situasi buruk ini. Tak lama setelahnya, wakil manajer Pak Gyu menelpon. Dia ingin menyerahkan beberapa pekerjaan yang gak bisa ia kerjakan hari ini karena katanya dia sedang ada masalah. Wakil manajer itu ternyata juga mendapatkan telepon yang sama dan kini ia sedang mendapatkan ancaman bom juga. Posisinya saat ini adalah sedang mengantar istrinya pergi bekerja. Gelo bener. Pak Gyu pun segera menghampiri wakilnya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, sampailah Pak Gyu di tempat wakil manajer yang sedang membujuk istrinya yang kekeh untuk keluar dari mobil karena sedang ada pekerjaan mendesak. Ya pasti istrinya akan menganggap ini semua lelucon. Mana di posisi genting ini, si Min-jun kebelet pipis lagi. Dan karena menghalangi jalan, Pak Gyu pun akhirnya terlibat cekcok dengan pengendara lain. Di sisi lain, istri wakilnya yang bandel itu memaksa tetap keluar.
Pak Gyu pun mencoba sebisanya untuk menghentikan istri wakilnya dan tak bergerak dulu selama masalah ini benar-benar bisa teratasi. Tapi ya itu cuma angin lalu bre. Istri wakilnya benar-benar keluar mobil dan boom, meledak bre. Pak Gyu dan kedua anaknya pun shock berat. Minjun bilang kalau celananya basah dan itu bukan karena pipis, tapi kaki Minjun tiba-tiba terluka parah, mungkin terkena efek ledakan tadi bre. Aduh. Pak Gyu panik karena tak bisa bergerak untuk menolong Minjun. Akhirnya Pak Gyu mengambil dasi dan meminta Hye-in untuk mengikat tepat di luka Minjun agar tak terlalu banyak kehilangan darah. Anak sekecil itu loh, kasihan banget. Tentu, pergi ke rumah sakit tak akan pernah diizinkan oleh si pelaku walaupun Pak Gyu memohon dengan sangat. Terlebih dia juga bingung akan mendapatkan uang sebanyak itu dari mana untuk tebusan. Sialnya lagi wakil manajer yang mobilnya meledak tadi bre. Seluruh uang yang diminta pelaku kepada si wakil itu juga harus dibayar sama si Pak Gyu. Mampus dah. Jadi totalnya adalah 960 juta won tunai dan 3,456 miliar won. Dah deng-gendeng. Terpaksalah karena saking paniknya Pak Gyu menelpon salah satu bawahannya untuk mencairkan dana pinjaman dari beberapa nasabah VIP untuk diletakkan di instrumen investasi tertentu dengan return hingga 10%. Tentu Pak Gyu terpaksa melakukan kebohongan ini karena situasi yang sangat urgent. 좀 부족할 것 같아. 추가 출자 관련해서 그건 센터장님 직접 하시는 게 오늘 안 들어오세요? 야 우선권이 수익률이 얼마짜린데 지금 당장 들어가야 된다니까. Ketika Pak Gyu bilang dia tak akan bisa memberikan uang tunai karena tak bisa keluar dari mobil, si pelaku malah punya ide lain dengan harus memanfaatkan istri Pak Gyu. Emang kejam banget ya. Tentu, ledakan mobil wakil manajer Pak Gyu menjadi bahan atau perhatian publik serta menjadi teror. Justru para polisi di sini mencurigai Pak Gyu karena sebelum terjadinya ledakan, Pak Gyu terekam kamera sedang berinteraksi dengan wakil manajer yang memiliki mobil tersebut. Cukup masuk akal sebenarnya. Meminta bantuan dari kepala cabang tentu tak bisa saat itu juga cair karena pasti membutuhkan beberapa hari untuk proses pencairan. Paling maksimal ya besok. Sesuai aturan yang ada, Pak Gyu pun menelpon istrinya agar dia bisa mengambil seluruh uang tunai yang dimiliki Pak Gyu di bank atas nama Pak Gyu sendiri. 내 말 잘 들어. 여기 어떻게 알았어? Di sini Pak Gyu juga dipaksa menceritakan apa yang sedang mereka alami kepada sang istri agar si istri ini bisa di briefing nih, biar nggak ngajak orang lain saat menyerahkan uang itu ke sebuah toko yang telah disepakati. Rangkaian ini adalah permintaan si pelaku sendiri bre. Tak menunggu waktu lama, Pak Gyu pun sesegera mungkin pergi dan menghampiri tempat di mana istri Pak Gyu akan mengantarkan uangnya sambil memperhatikan istrinya dari jauh. Tapi justru terlihat kalau istri Pak Gyu ini mengajak temennya. Waduh, mungkin beliau juga takut ya. 와이프가 지금 누구랑 같이 왔습니까? 지금 도착했어. 아무한테 말 안 했지. Dan karena tiba-tiba teman istri Pak Gyu ini menghampiri mobil yang ditumpangi Pak Gyu dan anak-anak, 이동해. Pak Gyu sesegera mungkin gas dan mengalihkan mobilnya ke sisi lain untuk menghindari bahaya yang mungkin saja akan terjadi. Pak Gyu terus berputar-putar untuk bisa memantau istrinya sambil berbicara dengannya lewat telepon. 여자야, 그 사람 당신 봤다니까. 여자야 그냥 가라고. Namun di telepon terdengar ada seorang pria tinggi mendekati istri Pak Gyu. Pria itu seperti mau menyerang istrinya. Untung ada petugas di sana bre, yang akhirnya menggagalkan niat buruk pria tadi. 범인 잡았어. 대박이야. 저 사람이야? Entah kenapa hal ini membuat marah si pelaku. Lalu ledakan tepat di toko tersebut. Untung istri Pak Gyu masih selamat. Hal ini membuat Pak Gyu semakin marah dan stres. Sialnya dalam ledakan tersebut lagi-lagi mobil Pak Gyu kembali terekam kamera CCTV. Dan hal ini membuat pihak kepolisian memahami satu pola, di mana ada ledakan pasti ada mobil Pak Gyu di sana. Sesegera mungkin para polisi pun memburunya. Di sisi lain, dana dari salah satu VIP tak kunjung cair dan harus menunggu hari esok. Dan ini juga nggak bisa disalahin gitu. 건드리지 마. 와이프는 상관없잖아. 원래 상관없는 사람들이 더 큰 피해를 입어요. 인생이 그렇더라고. Sementara Minjun kondisinya juga semakin parah, bahkan nggak bisa merasakan sakit lagi. Kakinya mati rasa bre, kasihan banget dah. 이거 괜찮은 거 맞지? Mau memohon sebagaimanapun untuk mengantar Minjun ke rumah sakit dulu, si pelaku tetap tak bisa mengizinkannya.
Tak lama kemudian polisi menghampiri mobil Pak Gyu. Tentu hal itu malah bisa membahayakan karena polisi pasti tidak bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan malah nanti memaksa Pak Gyu untuk keluar dari mobil. Akhirnya Pak Gyu pun memilih untuk kabur dan terjadilah kejar-kejaran antara Pak Gyu dan pihak kepolisian. Yang bisa dilakukan Pak Gyu kali ini hanya harus menyetir sejauh-jauhnya hingga semua dana telah cair dan terkirim ke rekening pelaku. Pada akhirnya Pak Gyu tak dapat berkutik tepat di bibir pantai Hende. Pak Gyu terkepung, namun si pelaku kekeh meminta Pak Gyu untuk pergi dari sana secepatnya. Sayang, hal itu cukup mustahil bre, dengan keadaannya saat ini yang dikepung habis-habisan. Polisi sebisa mungkin menyuruh Pak Gyu turun dari mobil. Si pelaku pun meminta Pak Gyu untuk mengatakan bahwa ada bom di mobilnya, dan jika Pak Gyu tak dilepaskan, maka bomnya akan meledak. 폭탄 있다고 얘기해. 아침에 폭발하지 않은 건 똑같은 폭탄이에요. 기계가 다치기 싫으면 Bukannya dilepaskan, justru Pak Gyu seperti terkurung di sana. Para polisi juga memanggil penjinak bom dan menyiapkan sniper. Rencananya nih, anak-anak Pak Gyu akan ditarik dan dikeluarkan dari mobil. Kemudian Pak Gyu akan dieksekusi di tempat. Karena ya kejahatannya ini udah masuk level terorisme kelas berat. Tak berselang lama, pimpinan penjinak bom itu datang. Dia adalah Bu Ban Yong-hee. Beliau menghampiri Pak Gyu lengkap dengan pakaian anti ledakannya dan bernegosiasi agar anak-anak diserahkan ke pihak kepolisian. 안 돼요. 차에서는 못 내려요. Di sana Pak Gyu langsung memperlihatkan bahwa pembicaraan mereka sedang didengar oleh seseorang di telepon. Bu Ban di sini sadar bahwa ternyata posisi Pak Gyu tidaklah menguntungkan. Beliau pun kemudian memberikan sedikit makanan dan minuman serta menyelipkan walkie-talkie agar kepolisian bisa mendengar apa yang terjadi di dalam mobil. Tapi anehnya si pelaku diam ketika walkie-talkie didekatkan ke HP. Gak lama dia mengirim pesan bre. Ternyata si pelaku juga tahu kalau Pak Gyu memiliki walkie-talkie. Duar, habis sudah. Isi pesannya adalah segera lemparkan benda itu keluar. Pak Gyu pun melaksanakannya dengan baik. Pak Gyu kemudian terpikirkan bagaimana bisa si pelaku tahu. Dia menyadari bahwa tentu posisi si pelaku tak jauh dari tempat itu. Untuk menyiasati hal janggal ini, Pak Gyu pun mulai membunyikan klakson. Dan benar, Pak Gyu mendengar suara yang sama di telepon yang berarti pelaku ada di sekitar pantai sedang mengawasinya secara langsung bre. Pak Gyu langsung memperhatikan di sekitar siapa saja yang sedang mengangkat teleponnya. 늘 최선을 다하는 거. 그렇게 적당히 살았으면 이런 일도 없었잖아. Di sini pelaku mengatakan bahwa semua ini terjadi akibat perbuatannya. Dia bilang bahwa 6 tahun lalu ada seorang wanita. Namun sebelum hal itu berlanjut, ternyata koneksi di daerah tersebut telah dimatikan pihak kepolisian guna meredam komunikasi antara Pak Gyu dan si pelaku. Ternyata Bu Ban cukup jeli bre. Beliau lalu menghampiri Pak Gyu dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Pak Gyu pun menceritakan semuanya di situ karena sedang tidak didengar oleh si pelaku. Beliau kemudian dengan pelan mengevakuasi Min Jun dan Hye In sembari handphone Pak Gyu ditarik. Namun Pak Gyu malah memberikan handphone pribadinya, bukan handphone yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan si pelaku. Tentu Pak Gyu berpikir inilah yang terbaik. Akhirnya Min Jun yang kondisinya semakin parah berhasil diselamatkan, sementara Hye In menolak keras untuk dievakuasi. Dia dipaksa pun malah meronta-ronta, dan justru Hye In langsung duduk di kursi sebelah Pak Gyu, yang sebenarnya malah mengaktifkan bom satunya lagi bre. Ya makin rumit dah. 아빠 두고는 못 내려. 왜 그랬어? Karena ternyata Hye In tahu ya, kalau dia meninggalkan mobil, maka Pak Gyu akan langsung ditembak. Cukup cerdas juga sih Hye In. Di sini kondisi semakin buntu. Yang bisa dilakukan Pak Gyu dan Hye In hanya mengobrol hal-hal yang jarang bisa mereka lakukan sebelumnya. 아빠, 엄지발가락 위로 당겨가지고 끝까지 해봐. Kemudian datanglah orang yang mengaku sebagai kakak Pak Gyu yang bilang dia akan membujuk Pak Gyu agar segera melepaskan Hye In. 안 되면 애만이라도 내리게 설득해야 돼요. 네. Pria itu bernama Jinwo. Namun yang perlu kalian sadari bre, kakak Pak Gyu sekarang ini sedang berada di luar negeri. Dan Jinwo ini sebenarnya adalah, kalian udah tahu lah siapa ya? Ya, si pelaku sebenarnya. 안녕하세요, 센터장님. 그래요, 맞아요. 나예요. Dia di sana bicara pada Pak Gyu tentang kesalahan Pak Gyu hingga situasi menjadi serumit ini. Saat tadi telepon terputus karena sinyal, Jinwo bilang 6 tahun lalu kan.
Di sini Pak Gyu langsung menyadari bahwa mungkin Jinwoo adalah korban investasi 6 tahun lalu di kantornya. Dan tentu Pak Gyu tak bisa disalahkan karena memang pasar saham sangat fluktuatif. Terlebih itu adalah pilihan investor sendiri. 아까 전화 끊기기 전에 분명히 6년 전이라고 그랬어. 6년 전에 우리 상품을 투자했다가 손해본 거 맞지? 그래서 이러는 거야? 넌 살인자야. 헛소리하지 마. Nah, kalian ingatkan paket yang dikirimkan ke rumah Pak Gyu di awal film? Ternyata itu adalah ulah dari Jinwoo juga yang mengirimkan beberapa bahan peledak sehingga menguatkan fakta ke publik bahwa Pak Gyu adalah teroris. Di situasi hidup dan mati ini, Pak Gyu memohon pada Jinwoo untuk melepaskan Hye-in dan dia berjanji akan sesegera mungkin mengumpulkan uangnya. Hal itu pun disetujui Jinwoo. Setelah Hye-in keluar, Jinwoo justru mengaktifkan bom waktu yang ternyata sudah tertanam di dashboard, bre. Gak selesai-selesai nih film. Jinwoo memberikan waktu pada Pak Gyu untuk mengumpulkan uang, sementara dia juga akan membawa Hye-in lalu menyuruh Pak Gyu untuk segera pergi dengan menerobos bagian belakang karena minim penjagaan. Secara tak langsung Hye-in selamat namun menjadi sandera dan Pak Gyu pun langsung menuruti perintah Jinwoo kemudian pergi dari bibir pantai. Terjadilah kejar-kejaran part 2. Istri Pak Gyu yang melihat berita langsung bergegas pergi ke lokasi untuk memberitahu polisi bahwa kakak Pak Gyu sedang tidak di Korea. Di situasi ini, Bu Ban pun sadar bahwa Jinwoo benar-benar pelaku asli. Beliau pun langsung memerintahkan pengejaran pada Jinwoo. Sementara itu Pak Gyu tak kunjung mendapatkan uang yang diminta Jinwoo, malah dia mendapatkan tindakan disiplin serta pembekuan rekening akibat telah mentransfer 2 miliar lebih tanpa sepengetahuan bank, sehingga dianggap sebagai penggelapan dana masyarakat. 저요 이성규입니다. 부장님, 돈 좀 빌려주세요. 한 번만 좀 살려주십시오. Tak ada yang bisa dilakukan Pak Gyu sekarang. Satu-satunya yang bisa diminta tolong hanya istrinya. Pak Gyu pun menelpon istrinya untuk mentransfer uang 960 juta yang tadi pagi diambilnya ke rekening yang akan dikirim Pak Gyu. Polisi juga sudah sadar nih bahwa Pak Gyu bukanlah tersangka, bre. Tapi apa mau dikata, Pak Gyu masih di bawah kendali Jinwoo. Di perjalanannya ini, pelaku meminta Pak Gyu ke dermaga dalam waktu 10 menit. Bersamaan, Pak Gyu mengingat kesalahan yang menyeretnya ke masalah super mumet ini. Setelah dipikir-pikir, ternyata bre, dulu bank tempat Pak Gyu bekerja sempat menawarkan instrumen investasi kepada nasabah dengan jaminan sangat aman. Namun dalam satu waktu, instrumen investasi tersebut anjlok tanpa memberitahu para nasabah, sehingga seluruh uang nasabah raib. Tentu waktu itu hal ini udah direncanakan kantor Pak Gyu untuk mendapatkan untung dan naik jabatan. Bahkan Pak Gyu sendiri melenyapkan data-data dari nasabah. Bejat emang. Lalu apa hubungannya dengan Jinwoo? Ternyata bre, dulu istrinya yang menjadi korban ketamakan Pak Gyu. Hal inilah yang memicu Jinwoo melakukan semua ini. Jadi udah diketahui bahwa motifnya sementara ini adalah revenge alias balas dendam. Jinwoo sesegera mungkin menelpon koleganya dan membagikan uang tersebut kepada seluruh korban investasi bodong tersebut. 제가 저번에 그랬잖아요. 그 소송비 마련하겠다고. 대법에서 패소했잖아. 괜찮아요 혹시? 지금 신호가 바뀌어서요. Begitu ternyata ceritanya, bre. Maksudnya sebenarnya cukup baik ya, cuma caranya aja yang salah. Kayak Robin Hood gitu maksudnya. Setelah sampai, Jinwoo kembali menelpon dan bilang bahwa istrinya dulu pada akhirnya melakukan bundir karena tak kuat menahan beban. Tak hanya istrinya, anak yang dikandungnya juga harus ikut meninggal, bre. Aduh. Dan inilah yang membuat Jinwoo melakukan hal semengerikan ini. Setelah mendengar itu, Pak Gyu hanya bisa meminta maaf pada Hye-in karena kesalahannya dulu membuat anak-anaknya kini menderita. 아빠 말 들어봐. 아빠가 너무 미안해. 사실 우리가 뭘 파는지 알고 있었거든. Dia juga menyampaikan salam perpisahan pada Hye-in. Dan karena mungkin dirasa tugasnya sudah selesai dan dia juga nggak punya tujuan hidup lagi sepeninggal istrinya, Jinwoo pun masuk ke dalam mobil Pak Gyu dan ingin bundir bersama Pak Gyu. 그러니까 나한테 기회를 좀 줘. Semua sudah terlambat. Pak Gyu bahkan tak akan mendapatkan kesempatan kedua dari Jinwoo. Situasi semakin dramatis ketika polisi udah dekat, bre. Kemudian demi menyelamatkan dan menjauhkan Hye-in dari ledakan, Pak Gyu pun tancap gas menuju laut dan rela tenggelam bersama Jinwoo di dalam mobil yang sudah dipenuhi bom. Apakah Pak Gyu akhirnya akan meninggal bersama rasa bersalah dan penyesalannya? Wait, sebelum waktu bom di dashboard akan habis dan meledak, Pak Gyu pun mencoba membangunkan Jinwoo namun tak berhasil. Dia pun sesegera mungkin mencari ganjalan yang ia letakkan di antara kursi dan setir, sehingga itu akan menimbulkan tekanan dan menghindari bom hidrolik meledak. Dan pastinya ini dilakukan agar dia bisa meninggalkan kursi kemudi sebelum waktu habis. Untungnya dia berhasil dan tak lama kemudian
bom meledak. Pak Gyu yang mengambang pun diselamatkan. Sempat tak sadarkan diri karena kemasukan banyak air, Pak Gyu pun akhirnya berhasil selamat, bre. Jinwo pun dinyatakan meninggal, sementara Pak Gyu akhirnya mengakui apa yang telah dilakukan perusahaan tempat dia bekerja dulu, serta mengakui segala tuduhan dengan dirinya sebagai bukti. 자료들을 직접 파쇄하셨다던데 다른 증거물들이 있습니까? 제가 그 증거입니다. Film pun berakhir. Nah itu dia bre, akhir dari Hard Hit, bahwa kecurangan akan selalu mendapatkan balasannya, dan ketika itu terjadi hanya penyesalan yang tersisa. Anjay. Oke lah, mungkin sekian dulu recap kali ini. Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Terima kasih semuanya yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Malas Nonton Full. See ya in the next video and bye bye.